Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Re Channel. Pada kesempatan kali ini, Re Channel akan kembali membahas tentang soal-soal seleksi P3K tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, Re Channel akan membahas tentang soal seleksi kompetensi teknis tambahan untuk Kementerian Agama, di mana untuk pelamar Kementerian Agama, peserta yang telah mengikuti seleksi kompetensi CP3K melalui CAT PKN wajib mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT, kecuali bagi peserta yang tidak hadir pada saat seleksi kompetensi, maka peserta tersebut tidak berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan. Untuk pelamar di Kementerian Agama, seleksi kompetensi teknis tambahan adalah berupa tes moderasi beragama, di mana untuk tes moderasi beragama terdapat indikator berikut ini. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, di mana materinya adalah tentang penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya. Yang kedua adalah tentang toleransi, di mana kita harus menghormati perbedaan dan memberikan ruang bagi orang lain untuk keyakinan, mengekspresikan keyakinan dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan, dan sedia untuk menjalin kerjasama. Yang ketiga adalah tentang anti kekerasan, di mana kita menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara kekerasan baik secara fisik maupun verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan tersebut. Yang keempat adalah tentang penerimaan terhadap tradisi, di mana kita ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, selama tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan moderasi beragama? A. Memilih agama yang bersikap keras terhadap ketidakadilan. B. Memiliki sikap tengah dalam beragama. C. Memilih agama yang moderat. D. Memperkuat ajaran agama yang cenderung ekstrim. Saya beri waktu 5 detik untuk Anda menjawab soal. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah B. Memiliki sikap tengah dalam beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang meyakini kebenaran agama sendiri serta bersikap menghargai, menghormati penganut agama lain yang meyakini agama mereka, tanpa harus membenarkannya. Moderasi beragama ini akan menjaga kebinekaan bangsa Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 2. Apakah pentingnya bagi seorang ASN Kementerian Agama untuk memiliki komitmen kebangsaan? A. Agar dapat turut serta menyebarkan ajaran agama kepada masyarakat. B. Agar dapat menjalankan tugas dengan baik. C. Agar dapat mengkaji berbagai ajaran agama. D. Agar dapat memperkuat ajaran agama. Waktunya 5 detik. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah B. Agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Komitmen kebangsaan dalam konteks moderasi beragama mencakup upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi berbagai agama dan kepercayaan untuk berkembang dan berdampingan secara damai. Sehingga sangat penting bagi ASN Kementerian Agama untuk memiliki komitmen kebangsaan
agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dengan adanya suasana yang kondusif tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doain kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan. Bagaimana komitmen kebangsaan dan cinta tanah air dapat mempengaruhi sikap moderasi beragama? A. Meningkatkan rasa superioritas terhadap agama lain. B. Menyebarkan ajaran agama secara ekstrim. C. Memperkuat sikap eksklusif terhadap agama lain. D. Meningkatkan sikap toleransi terhadap perbedaan. Waktunya 5 detik. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah D. Yakni meningkatkan sikap toleransi terhadap perbedaan. Moderasi beragama tercermin dalam komitmen kebangsaan dan sikap cinta tanah air yang menjunjung keberagaman, toleransi yang menghargai perbedaan keyakinan, penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atas nama agama, serta penerimaan dan akomodasi terhadap kekayaan budaya dan tradisi yang ada di dalam masyarakat. Kita lanjut ke soal nomor 4. Anak Anda bermain dengan teman se-RT yang memiliki latar belakang budaya dan suku yang berbeda dengan anak Anda. Sikap Anda adalah A. Semua anak berhak untuk tumbuh di lingkungan yang berkualitas. B. Saya mendukung anak saya bergaul dengan siapa saja. C. Saya menerima pertemanannya dengan baik. D. Saya membiarkannya bergaul dengan siapapun meskipun saya khawatir. Waktunya 5 detik. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah B. Saya mendukung anak saya untuk bergaul dengan siapa saja, di mana kita sebagai orang tua sudah sepatutnya untuk mendukung dan mengajarkan anak untuk bisa bergaul dan berteman tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, agama, ras, maupun golongan tertentu. Lanjut ke soal nomor 5. Apakah yang dimaksud dengan keutuhan bangsa? A. Penghormatan terhadap kebudayaan tertentu. B. Penindasan terhadap kelompok minoritas. C. Persatuan antar suku dan agama tertentu. D. Adanya semangat nasionalisme. 5 detik dari sekarang. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah D. Adanya semangat nasionalisme. Keutuhan bangsa adalah adanya semangat nasionalisme dari semua komponen bangsa. Bersatu padu dalam semangat persatuan dan kesatuan dalam menjaga dan memajukan bangsa dan negara Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 6. Anda diminta untuk menjalin kerjasama dengan orang yang pernah mengolok-olok bahasa daerah Anda. Maka sikap Anda adalah A. Saya keberatan terhadap perintah tersebut. B. Saya menerima kerjasama tersebut jika memberikan keuntungan. C. Saya terpaksa menolaknya karena kedepannya pasti akan sulit dengan orang tersebut. D. Saya hanya menerima tawaran dari orang-orang yang menghargai saya. 5 detik dari sekarang. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah B. Saya menerima kerjasama tersebut jika memberikan keuntungan. Kerjasama di sini merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.
dan tujuan yang ingin dicapai tersebut pasti akan menguntungkan kedua belah pihak. Jika kerjasama tersebut menimbulkan kerugian, maka sebaiknya tidak dilakukan. Jadi jawabannya adalah B. Saya menerima kerjasama tersebut jika memberikan keuntungan. Kita lanjut ke soal nomor 7. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran. Setiap orang bebas memilih pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal. Hal tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal A. 29 ayat 2, B. 29 ayat 1, C. 28E ayat 3, D. 28I ayat 1. Waktunya 5 detik. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini adalah C, yakni 28E ayat 1. Bunyi pasal 28E ayat 1 adalah setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kita lanjut ke soal nomor 8. Bagaimana relasi antara moderasi beragama dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? A. Menciptakan harmoni dalam perbedaan. B. Memperkuat konflik antar agama. C. Mendorong eksklusivitas agama. D. Mengurangi keragaman budaya dan agama yang ada. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 ini adalah A. Menciptakan harmoni dalam perbedaan. Moderasi beragama memiliki relasi yaitu tercermin dalam komitmen kebangsaan dan sikap cinta tanah air yang menjunjung keberagaman, toleransi yang menghargai perbedaan keyakinan, penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atas nama agama, serta penerimaan dan akomodasi terhadap kekayaan budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat sehingga dapat tercipta suatu harmoni dalam perbedaan. Jadi jawabannya adalah A, yakni menciptakan harmoni dalam perbedaan. Kita lanjut ke soal nomor 9. Apakah yang dimaksud dengan kerukunan antar umat beragama? A. Konflik antar umat beragama. B. Penyebaran agama yang eksklusif. C. Persatuan dan kesatuan dalam perbedaan agama. D. Kekerasan atas nama agama. Waktunya 5 detik. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 ini adalah C. Persatuan dan kesatuan dalam perbedaan agama. Kerukunan antar umat beragama adalah keadaan hubungan yang dilandasi rasa persatuan dan kesatuan antar umat beragama dengan adanya rasa toleransi yang tinggi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi jawabannya adalah persatuan dan kesatuan dalam perbedaan agama. Soal nomor 10. Tetangga Anda sering mengundang teman-temannya untuk berkumpul di rumahnya. Tetangga lainnya tampak curiga dan melaporkannya ke ketua RT setempat. Pak RT tidak melarangnya dan menghargai kegiatan berkumpul tersebut karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tindakan Pak RT sejalan dengan A. Pasal 28E ayat 4, B. Pasal 28E ayat 3, C. Pasal 28E ayat 2, dan D. Pasal 28E ayat 1. Waktunya 5 detik.
Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 ini adalah B. Pasal 28E ayat 3. Pasal 28E ayat 3 berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Artinya, negara turut menjamin kebebasan seseorang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta tidak merugikan pihak lain atau negara itu sendiri. Sekian pembahasan untuk soal moderasi beragama seleksi kompetensi teknis tambahan pelamar Kementerian Agama. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.